Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukanlah semata-mata untuk mementingkan urusan dunia. Karena bagaimanapun juga urusan akhirat itu lebih penting dan harus kita utamakan. Karena kehidupan dunia itu terbatas oleh usia dan waktu, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak terbatas dan abadi selama-lamanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku berkisaran antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melebihinya. Inilah standar jatah hidup seseorang di dunia. Walaupun kita melihat banyak di antara manusia yang melebihi dari itu, akan tetapi jumlahnya sangatlah sedikit. Dan pada intinya adalah bahwa seberapapun panjang umur manusia, pada saatnya pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sungguhnya pada hari kiamat akan kami sempurnakan pahala-pahala kalian. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia beruntung. Dan kehidupan dunia itulah tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Benar, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Akan tetapi kehidupan akhirat adalah kesenangan yang hakiki dan kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik bagi kalian. Semua perbuatan amalan-amalan kita yang diperbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ali radhiyallahu anhu berkata, dunia pergi berlalu dan akhirat datang menjelang. Walikulli wahidin minhuma banun falyakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Dan setiap dari keduanya memiliki anak, maka jadilah anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala 'amalun. Karena sesungguhnya hari ini hanyalah amal perbuatan dan tidak ada hisab, dan besok hanya adalah hisab dan tidak ada amal perbuatan. Ya ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui hakikat ini, marilah kita kembali kepada tujuan kita sebenarnya diciptakan. Tujuan diciptakannya jin dan manusia, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kita tentu memahami bahwa sesungguhnya perintah Allah itu sangatlah banyak dan larangan-larangannya pun sangat banyak. Maka bagaimana kita bisa mengetahui apa perintah Allah sehingga kita bisa menunaikannya, dan apa larangan Allah sehingga kita bisa menjauhinya? Maka semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan menuntut ilmu. Karena bagaimana orang yang taat kepada Allah akan tapi ia tidak memiliki ilmu-ilmu syar'i. Bagaimana orang ingin memasuki surga akan tetapi ia tidak tahu bagaimana cara
menggapainya. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, sebagaimana hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan lebih dari itu, ilmu adalah kebutuhan kita untuk menggapai jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sungguh teramat beruntung bagi orang-orang yang memiliki ilmu, yang dapat maksimalkan ibadahnya. Sedangkan orang yang tidak memiliki ilmu, ia akan melakukan kesalahan, baik ucapan maupun perbuatannya. Maka bagi siapa yang ingin meraih kesenangan di dunia maupun di akhirat, maka solusinya adalah dengan menuntut ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah bertutur, "Man aradat dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka salah satu solusinya adalah menuntut ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat, maka solusinya adalah dengan menuntut ilmu. Wahai kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berilman pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia-manusia lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini dapat menjadi pendorong bagi orang-orang yang bercita-cita mulia untuk meraih kejayaan dunia maupun akhirat. Maka carilah ilmu selama hayat masih dikandung badan, karena mencarinya pun belum tentu kita mendapatkannya, apalagi orang-orang yang tidak mencarinya. Orang yang jauh dari ilmu, maka ia akan jauh dari kebenaran dalam beramal. Nas'alullah an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته السهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.